Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa di acara RTK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmatnya. Sholawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan yang selalu kita rindukan syafaatnya di hari yaumil kiamah. Amin. Ya, kita kali ini bersama dengan Ibu Siti Budaningsih, SPD MPD. Ya, topik hari ini adalah menyayangi hewan, ya. Bisa. Nah, sebelum kita melanjutkan video berikut ini, kita saksikan videonya. Oke, pemirsa, kita kembali lagi ya. Baik Bu, Budaningsih, silakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mas Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pemirsa sekalian dan yang saya banggakan Mas Saka dan teman-teman, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan acara Ramadan di kampus SLB kita yang tercinta. Yeah. Untuk tema kali ini Mas Saka, kita adalah menyayangi hewan. Nah, banyak sekali ya tentunya hewan di sekitar kita, baik itu di rumah, di sekolah maupun dimanapun kita berada. Biasanya kita bertemu dengan hewan. Nah, kenapa kita harus menyayangi hewan? Kenapa tuh? Nah, kenapa ayo? Nah, kita akan bahas hari ini ya Mas Saka ya. Iya, kita bahas. Nah, kalau kita menyayangi hewan itu sama saja dengan berarti kita sayang terhadap manusia. Tetapi kalau kita kejam terhadap hewan, berarti kita kejam juga terhadap manusia. Nah, dalam Islam itu kita dianjurkan untuk selalu menyayangi hewan-hewan. Nah, tentu ada batas-batasan, ada jenis-jenis hewan yang harus kita sayangi, yang harus boleh kita pelihara. Juga ada hewan yang tidak boleh kita pelihara. Karena ada hewan itu kan, kalau di agama kita itu kan ada yang najis. Nah, kita hewan yang bisa kita pelihara tentunya hewan yang bisa untuk korban. Contohnya apa, yuk? Kambing, sapi, betul. Apalagi? Kerbau. Kerbau boleh ya. Nah, itu ada beberapa hewan
yang bisa untuk korban tadi sudah disebutkan, ada sapi, ada kambing, ada Ada kerbau, domba. ada onta, Domba masuk. domba. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk kurban. Termasuk juga hewan yang tidak bisa untuk kurban tapi boleh dipelihara dan itu boleh dimakan seperti ayam, itik, nah, dan sebagainya sudah tahu ya. Nah, kalau kita tadi sudah membahas hewan yang boleh kita pelihara dan boleh kita makan, ada juga loh hewan yang boleh kita pelihara tapi tidak boleh kita makan. Apa tuh? Apa tuh? Ayo. Apa itu? Hewan kita bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk kita memelihara hewan itu, tapi kita tidak boleh memakannya. Contohnya? Babi? Enggak ya. Ayo. Saya nggak tahu. Kayak kucing. Oke, betul Mas Aka. Kucing. Pinter ya. Hewan kucing ya, kita boleh memelihara kucing, boleh ya, tapi itu tidak boleh kita konsumsi. Nah, itu juga hewan termasuk hewan kesayangan Nabi. Nah, bagaimana kita harus memuliakan hewan? Nah, kita punya adab ya, adab untuk memuliakan hewan itu agar kita juga dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau kita memuliakan sesuatu yang memuliakan hewan, memuliakan manusia, juga memuliakan mungkin tanaman ya, tapi kita ada hari dan hewan, kita fokus ke hewan, nah itu tentunya Allah akan memberikan balasan kepada kita. Jangan sampai kita berbuat kejam terhadap makhluknya Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap hewan? Apa saja? Satu, ya harus memberikan makan dan minum. Kalau kita memelihara hewan, tentunya ya kita harus merawatnya dengan memberikan makan dan memberikan minum. Kalau Mas Saka di rumah punya kucing nggak? Tidak punya. Oh, tidak punya. Punya hewan lain? Saya tidak pelihara apa-apa. Oh, tidak punya pelihara apa-apa. Oke, kalau ada yang anak-anak yang lain memiliki hewan di rumah ya, misalnya kucing, misalnya ayam, ataupun ikan, ataupun burung, mesti tentunya dirawat. Salah satunya dengan memberikan makan dan minum, jangan sampai kehausan, jangan sampai kelaparan. Karena kalau kelaparan itu berarti kita menyiksa. Nah, itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah ya. Yang barang siapa yang tidak belas kasih, niscaya dia tidak dibelas kasihani. Nah, itu salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Saya ulangi, barang siapa yang tidak belas kasih, niscaya tidak dibelas kasihani. Ya, maksudnya apa? Kalau kita memberikan kasih sayang kepada hewan, kepada manusia, kepada tumbuhan, juga kepada mungkin benda-benda yang kita gunakan, nah itu tentunya kita akan mendapat kasih juga dari Allah. Sebagai contoh ya, misalnya kita itu tidak tahu ya, tidak tahu dengan kejadian yang akan kita alami. Sebagai contoh tadi pagi ini Mas Saka baru saja nih, saya itu setiap hari di rumah berusaha memberi makan kucing. Padahal kucing itu bukan milik saya, tapi kucing yang datang saja ke rumah banyak sekali itu. Tapi kadang kalau sudah saya pulang tak kasih makan. Nah, ternyata peristiwa tadi pagi itu sebagai bukti bahwa saya itu juga dikasihani Allah. Kejadian tadi pagi saya sudah berangkat kehujanan Mas Saka, kemudian rantai motor saya itu lepas, bengkelnya masih tutup. Nah, saya udah nunggu di bengkel, nggak buka-buka, ada orang baik Mas Saka datang, itu tuh menghampiri saya, terus membantu menolong saya. Nah, itulah pertolongan yang tidak disangka-sangka, yang itu adalah kasih Allah kepada kita. Karena kita berusaha menyayangi hewan, salah satunya seperti itu. Dan orang itu tadi menolong saya tidak usah memakai
alat bengkel yang lengkap ya, cuma cukup pakai tray itu, ternyata motor saya bisa diperbaiki dan saya bisa jalan kembali sampai sekolah walaupun saya terlambat. Tetapi alhamdulillah tidak harus menunggu bengkel buka sampai jam 9. Ya kan kalau bengkel bukanya siang ya. Nah, itu alhamdulillah ada orang baik yang bisa menolong saya sampai sekolah dengan selamat itu. Nah, itu contoh kecil aja nih Mas Saka. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua, apa yang harus kita lakukan terhadap hewan itu adalah dengan mengasihi. Kalau tadi kan memberi makan dan minum, tapi kita juga harus mengasihi. Bagaimana caranya mengasihi Mas Saka? Cara mengasihi kasih sayang. Iya, kalau kita kasih sayang kepada hewan, misalnya punya kucing di rumah, punya ayam gitu. Saya contohkan, misalnya kalau saya memberi makan dengan nada yang jelek misalnya, nih kalau makan gitu, atau dilempar saja begitu, dilempar di tempat yang kotor. Nah, itu kan berarti kita memberi makan, sudah merawat ya, termasuk merawat memberi makan, tapi tidak dengan kasih sayang, karena kita lempar di tempat yang kotor. Saya seperti itu. Atau misalnya kita kasih makan ayam, tetapi di situ di tempat yang becek, ya, di tempat yang becek. Kita potong dulu ya Bu. Oke, pemirsa, kita akan beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi. Oke Bu, silakan untuk menyampaikan materinya lagi. Oke, terima kasih Mas Saka. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi ada dua yang sudah kita lakukan, mengadab kita terhadap hewan. Nah, yang ketiga ini, kita juga diperbolehkan Mas Saka membunuh binatang. Boleh. Nah, tetapi hewan itu memang hewan yang mengganggu. Kira-kira pernah nggak Mas Saka ini diganggu oleh hewan? Hewan apa yang pernah mengganggu Mas Saka? Kucing di atas ya, di atas atap. Oh, di atas atap. Betul. Ya, kadang suka berantem. Nah, apakah itu Mas Saka terganggu? Tergantung. Terganggu. Oh, terganggu. Terganggu. Ya. Terganggunya bagaimana kalau ada kucing yang berantem di atas? Ya, terganggunya sih pas lagi tidur sih. Oh iya, jadi terganggunya kan karena hanya suara ya, berisik gitu ya, tidak sampai itu mencelakai Mas Saka. Nah, yang dimaksudkan yang boleh dibunuh itu yang sampai mencelakai diri kita. Contohnya ular, anjing yang galak, ya. Kemudian ada misalnya tikus, ya kan? Tikus itu kan sekarang banyak membawa penyakit, ya, sampai pada ada yang meninggal karena virus dari tikus. Nah, itu hewan-hewan yang boleh kita bunuh. Karena apa? Karena dia sangat mengganggu kita sampai mencelakai kita. Ada juga tadi yang disebutkan kan ada tikus, anjing yang buas ya. Misalnya anjingnya itu terus mengejar kita. Nah, kalau kita dikejar anjing sampai kita nanti digigit kan kita bisa infeksi ya. Nah, atau ular besar yang kita bisa menggigit kita kena bisanya itu kan bisa beracun. Nah, itu kita bisa diperbolehkan membunuh. Hewan yang mengancam. Ya. Kemudian, nah, adab yang berikutnya, jangan lupa ini Man, karena kita dianjurkan untuk menyayangi binatang, jangan sampai kita itu lupa apa? Karena kita saking sayang dengan binatang, merawat terus binatang, lupa tidak beribadah kepada Allah. Misalnya, Mas Saka itu ayamnya banyak, kemudian punya ikan di kolam banyak. Wah, setiap hari itu harus waktunya sepulang sekolah itu habis
wah habis ini saya harus ngurus ikan, habis ini saya harus ngurus ayam, habis ini harus ngurus kambing, sampai lupa tidak sholat asar, sampai lupa tidak sholat maghrib, begitu. Nah, itu namanya apa? Menyayangi binatang. Itu merupakan tuntunan dari Nabi, juga tuntunan Allah, tapi malah kita melupakan kewajiban kita. Nah, ini tidak diperbolehkan. Begitu, mungkin ada pertanyaan. Oke Bu, sebelum kita lanjut lagi untuk bertanya, kita akan break dulu sebentar. Oke pemirsa, kita masih di sini ya, dan kita akan sesi bertanya-tanya jawab. Baik, dari saya nih. Nah, mengapa kita harus menyayangi binatang? Saya tambahkan ya, Mas Hakan, menyayangi binatang itu kan merupakan tuntunan dari Allah ya, kita untuk menyayangi binatang. Tapi kenapa kita harus menyayangi? Nah, binatang itu adalah ciptaan Allah yang kita ambil manfaatnya. Apa saja yang kita ambil manfaatnya dari hewan? Apa aja yo? Misalnya tadi kan sudah disampaikan, diuraikan kalau hewan yang kita pelihara, yang itu kan yang boleh, yang tidak najis, yang halal, yang boleh kita makan. Nah, misalnya sapi. Sapi itu kan bisa kita manfaatkan. Apa saja yang kita manfaatkan dari sapi? Susu. Terus dagingnya, betul. Kemudian kulitnya. Nah, itu tenaganya pun bisa. Ya. Kalau zaman dulu itu belum ada traktor ya, Mas Aka. Itu kalau membajak sawah itu ditarik oleh sapi. Pernah lihat ya? enggak. Oh, boleh kerbau yang ya boleh, kerbau juga. Nah, itu tenaga yang kita manfaatkan dari sapi atau kerbau itu untuk menarik bajak di sawah. Jadi kalau petani mau menanam padi itu kan harus dibajak dulu. Nah, itu yang menarik bajaknya itu adalah menggunakan tenaga sapi, tenaga kerbau. Nah, itu kita gunakan tenaganya. Juga dagingnya. Dagingnya jelas ya, kita manfaatkan. Kita sering makan daging sapi ya. Kalau pas kurban itu banyak sekali kita menggunakan sapi sebagai hewan kurban karena kita manfaatkan dagingnya. Nah, itu tadi kita harus menyayangi itu kan seperti itu karena kita memanfaatkan dari binatang itu. Masa kita memanfaatkan binatang kok binatangnya kita siksa? Ya, kan tidak punya rasa kasih sayang. Tuh ya. Tuh juga misalnya ayam, kita manfaatkan apa ya kalau ayam itu? Ayam kita manfaatkan telurnya, dagingnya juga, sama bumbunya. Oke, bumbunya bisa untuk keterampilan ya. Iya. Nah, itu kita manfaatkan telurnya, kita manfaatkan dagingnya. Nah, itu karena semua hewan yang halal yang kita konsumsi itu kan berguna, bermanfaat bagi kita, sehingga kita harus menolong hewan itu, tidak kita siksa. Menyembelihnya pun harus pakai adab. Ya, misalnya harus menggunakan pisau yang tajam. Menyembelih sapi atau menyembelih ayam tidak menggunakan pisau yang tajam. Pisaunya tumpul, jadi dienget sampai lama, menyiksa. Jadi kalau menggunakan pisau yang tajam kan cepet keiris ya, cepet dagingnya ke lehernya kepotong, jadi tidak terlalu lama menahan sakit. Itu juga harus ada adabnya untuk menyembelih hewan. Itu sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah menolong hewan dapat pahala? Nah,
kalau menolong hewan kita mendapatkan pahala? Jelas ya, kita akan mendapatkan pahala. Karena apa? Menolong hewan, kita misalnya tadi ada kucing yang kelaparan, apalagi sedang sakit, ya kita beri makan, kita rawat, berarti itu kan adalah salah satu perbuatan yang terpuji. Nah, perbuatan yang terpuji tentunya adalah perbuatan yang disukai Nabi dan juga itu diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah. Nah, karena perbuatan terpuji tentunya kita akan mendapat balasan dari Allah. Seperti yang Ibu contohkan tadi, Ibu berusaha memberi hewan walaupun itu bukan milik saya, tetapi saya beri makan. Nah, saya juga mendapat balasan ketika saya sedang membutuhkan bantuan orang lain, ternyata dikirim oleh Allah untuk menolong memperbaiki motor saya, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh bahwa pahala itu bisa langsung di dunia, juga nanti di akhirat. Kalau langsung di dunia sudah ditunjukkan ya, ditolong oleh orang lain. Padahal orang lain itu tidak kenal, tidak tahu itu siapa. Itu dikirim oleh Allah untuk menolong diri kita ketika kita sudah menolong hewan, tapi dengan ikhlas, dengan tulus, dengan penuh kasih sayang. Nah, itu ada juga selain kita mendapat pahala juga mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian kita juga kelak nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena kita di dunia juga sudah menolong makhluknya Allah, begitu ya. Salah satunya hewan. Apalagi kalau kita menolong manusia, menolong tanaman, gitu ya. Kalau misalnya di musim kering, wah ini tanamannya cukup haus, sangat haus, nggak ada airnya, kita siram gitu. Dan juga menolong hewan itu termasuk salah satu bagian dari sedekah. Nah, kenapa ya Mas kok termasuk sedekah? Karena kita memberikan sesuatu yang itu dibutuhkan oleh hewan, berarti kita bersedekah. Dan cukup? Ya, masih ada lagi nih. Oke. Kalau kan bagaimana cara merawat binatang yang benar? Tadi sudah disinggung sedikit ya, untuk merawat binatang salah satunya dengan memberikan makan dan minum. Nah, makan dan minum itu tentunya juga makanan yang sehat, ya. Jangan makanan yang sangat basi, sudah berjamur, terus diberikan pada hewan. Kasihan juga ya, sudah busuk, sudah berjamur, kita berikan makan kepada hewan, nanti hewannya juga bisa sakit, ya. Nah, kita berikan makan dan minum itu juga yang sehat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Kemudian sebelum memberikan makan dan minum, kalau kita memelihara hewan harus sediakan apa? Kandang. Nah, kita sediakan kandang yang nyaman. Misalnya kita memelihara kambing ya kita buat kandangnya itu yang nyaman, ada di atas, jadi tidak di bawah di tanah biar tidak kedinginan. Kemudian atapnya juga tidak bocor, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Jadi harus sediakan kandang yang nyaman, juga harus yang bersih. Kalau di situ sudah ada kotorannya harus kita bersihkan, kita hilangkan. Itu ya. Yang kedua, menyediakan kandang, kemudian memberi makan dan minum. Dan selanjutnya, ketika kita melihat hewan itu sakit, sebaiknya kita apa? Beri dia obat. Oke. Kita beri obat terlebih dahulu. Kalau sudah dikasih obat berulang kali yang kita punya kok ternyata tidak sembuh, bisa kita bawa ke dokter hewan, gitu ya. Nah, tidak cukup itu Mas Saka, sudah diberi makan minum, sudah disediakan kandang, sudah kalau sakit diberi obat dan dibawa ke dokter. Tadi juga harus diberikan apa? Kasih sayang.
misalnya kucing, kalau kita elus-elus kepalanya, nah itu dia akan nyaman ya, tidak berontak. Tapi kalau kita tendang misalnya kucing, nah nanti juga dia akan mencakar kita gitu ya. Atau ayam misalnya kita kita pukul-pukul, nah ayam juga akan teriak-teriak, akan bentak-bentak, nah gitu kan. Nanti kalau kita datang pun dia akan teriak-teriak gitu ya, karena wah ini orangnya galak, ini suka mukul. Nah hewan itu juga punya hati nurani. Ketika kita memberikan makan dengan saya, oh ini kita makan dengan lempar begitu saja di tempat kotor, nah mesti si hewan itu juga tahu, wah ini orang yang galak, ini orang yang halus, ini orang yang lembut penuh kasih sayang gitu. Nah kalau memberi makan kita juga harus dengan kasih sayang, itu Mas Akan. Oke. Baik permisa, kita sebelum lanjut kita akan ada yang lewat, kita beri. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir. Oh, masih ada pertanyaan? Pertanyaan terakhir. Nah, Oke. mengapa Nabi Muhammad mengajar kita menyayangi binatang, Bu? Oke. Nah, kenapa ya Nabi Muhammad itu menganjurkan kita untuk menyayangi binatang? Nah, tadi sudah saya singgung juga di atas, karena binatang itu juga sama seperti manusia yang punya perasaan, punya hati nurani, punya naluriah. Ya, punya naluriah. Ketika bertemu dengan orang yang lembut, orang yang penuh kasih sayang, memberikan makan, kemudian bersikap, dia juga akan tahu, ya, akan tahu bahwa orang ini orang yang baik, begitu. Seperti kalau kita misalnya bertamu, ya, bertamu ke suatu tempat, nah di situ kemudian ada hewan peliharaannya, misalnya ada burung yang sudah terlatih ya. Nah kalau ada tamu, wah ini tamunya baik, pasti si burung itu akan berkicaunya akan lembut. Nah mengundang majikannya atau tuan rumahnya, oh ada tamu. Tapi ketika kalau ada orang yang datang, tamunya itu mau berbuat jahat, pasti berkicaunya itu akan keras. Nah mengundang tuan rumahnya akan memberi tanda, memberi sinyal bahwa orang yang datang ini adalah orang yang jahat, gitu ya. Itu karena kita sebagai manusia punya perasaan, hewan pun binatang pun akan memiliki itu, punya naluri kasih sayang. Seperti kalau hewan yang punya anak itu akan melindungi anaknya. Ketika ada hewan binatang lain yang menyerang, dia pasti akan cepat-cepat melindungi anaknya, karena dia juga punya naluriah kasih sayang. Ya. Nah, oke permisa, begitu saja permisa pertanyaan. Dan makasih nih telah menjawabnya. Jangan lupa subscribe. Nah, oke permisa, begitu saja permisa pertanyaan. Dan makasih nih telah menjawabnya, Bu. Ya. Dan untuk penutupan nih, Bu, kesimpulan buat hari ini. Oke, iya. Kesimpulan untuk hari ini, kita tema menyayangi binatang, itu harus kita lakukan, ya, baik itu hewan yang kita pelihara maupun yang hewan tidak kita pelihara. Tentunya hewan-hewan yang kita beri kasih sayang itu hewan yang dianjurkan oleh Nabi, yang diberikan tuntunan oleh Allah bahwa itu hewan yang halal, ya, hewan yang tadi sudah kita uraikan, yang bisa untuk berkorban, yang bisa kita untuk makan, begitu. Dan cara merawatnya pun harus dengan penuh kasih sayang, diberikan kandang, diberikan makan dan minum. Kemudian yang terakhir, kita juga harus menjaga
kelestariannya. Ya, dengan memberikan makan dan minum dan merawatnya, berarti kita akan menjaga kelestarian hewan tersebut yang dianjurkan oleh Nabi. Kalau kita melestarikan hewan, berarti kita melestarikan alam lingkungan sekitar kita, dan kita juga akan menerima manfaat dari kelestarian hewan itu. Seperti tadi, kita juga memanfaatkan hewan itu dari dagingnya, dari telurnya, sehingga kita ada di situ ada lingkaran yang saling menguntungkan antara manusia dengan hewan. Gitu. Oke Bu, makasih telah datang ya Bu. Ya, sama-sama Mas Aka. Oke pemirsa, kita sampai di sini saja dulu, dan di acara RDK Ramadan di kampus SLB TIK Official ya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.